Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 109. Pada saat yang sama di sebuah halaman di Agoru, seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tunik Tiongkok menyelesaikan satu set latihan pukulan di halaman dengan butiran keringat di dahinya. Orang tua itu tidak lain adalah orang yang diselamatkan oleh Gustav hari itu, Zhou Zhengde. Dia juga kepala keluarga Zhou di provinsi Jiangnan. Ada 8 keluarga besar di provinsi Jiangnan. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Dan keluarga Zhou adalah salah satunya. Jika keluarga Xia di provinsi Jiangnan mengendalikan jalur kehidupan ekonomi, maka keluarga Zhou mengendalikan jalur listrik. Ada 3 orang berdiri tidak jauh di luar halaman. Mereka sedang menyaksikan latihan orang tua itu. Salah satunya adalah putra Zhou Zhengde, yaitu Zhou Fulu. Zhou Fulu memegang posisi penting di provinsi Jiangnan karena hubungannya dengan kepala suku lama, sebuah status spesial. 2 lainnya adalah kekuatan Agoru nomor 1 dan nomor 2, yaitu wali kota dan sekretaris. Meskipun keduanya tidak ikut berlatih tinju saat ini, namun ada berkas keringat juga di dahi mereka karena alasan yang tidak diketahui. Setelah Zhou Zhengde menyelesaikan serangkaian latihan pukulan, seseorang membawa handuk untuk menyekanya dengan lembut. Aku akan melakukannya sendiri. Pemimpin tua itu langsung mengambil handuk dan menyeka keringat di dahinya sendiri, lalu berjalan ke arah mereka bertiga. Ketua, kata kedua orang itu dengan hati-hati. Ayah, sudah hampir waktunya. Grup Tianzheng akan segera dibuka. Zhou Fulu mengingatkan. Zhou Zhengde mengangguk, melirik kedua orang di depannya dan berkata, keluarga di yurisdiksimu begitu kuat, sehingga mereka berani memblokir perusahaan secara langsung. Aku ingin tahu apa kesalahan yang dilakukan grup Tianzheng. Jika tidak ada kesalahan, kita tidak boleh diam saja dengan kondisi ini. Orang nomor 1 dan nomor 2 Agoru itu tidak pernah menyangka bahwa kepala suku tua akan memanggil mereka ke sini pagi-pagi hanya untuk membicarakan grup Tianzheng. Grup Tianzheng diblokir oleh keluarga-keluarga itu. Apa hubungannya dengan mereka? Mereka benar-benar ingin menangis. Poin kuncinya adalah siapa yang tahu bahwa orang yang berdiri di belakang grup Tianzheng sebenarnya adalah ketua lama. Zhou Zhengde mendengus dingin dan melemparkan handuk. Segera bergerak. Kita harus membereskan situasi ini. Mengapa kalian masih berdiri di sini? Grup Tianzheng akan diresmikan pada jam 9 pagi. Aku berharap melihat hasil tindakan perbaikan kalian. Mereka berdua terkejut dan buru-buru berlari keluar meninggalkan halaman dan dengan cepat menghilang dari pandangan Zhou Zhengde. Ayah, apakah Gustav benar-benar layak atas apa yang kita lakukan? Jika kita mendukung grup Tianzheng, itu berarti hubungan dengan keluarga Xia akan rusak, kata Zhou Fulu. Zhou Zhengde menyipitkan matanya sedikit, dan matanya yang keruh tampak memiliki secercah cahaya. Fulu, posisimu di provinsi Jiangnan tidaklah rendah. Mengapa kemampuanmu belum meningkat? Kau bertanding dengannya di rumah sakit hari itu. Kekuatannya adalah kekuatan seorang ahli seni bela diri. Zhou Fulu tertegun. Ayah, itu benar. Zhou Zhengde melanjutkan. Kau telah menyaksikan kekuatan seni bela dirinya. Dan aku telah menyaksikan keterampilan medisnya yang tidak dapat diprediksi. Ini bahkan lebih menakutkan daripada seorang master. Seorang jenius yang tiada taranya dalam bidang kedokteran dan seni bela diri. Tidak ada yang sederhana di balik itu. Jika kita tidak berdiri di pihaknya hari ini, kita tidak akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di masa depan. Tidak masalah
jika kita putus dengan keluarga Xia? Apakah keluarga Xia masih siap untuk berurusan dengan keluarga Zhouku? Sejak zaman kuno, pengusaha belum mampu mengalahkan mereka yang berkuasa. Apakah kau mengerti? Zhou Fulu mengangguk. Aku mengerti, ayah. Zhou Shengde bertanya, apakah keranjang bunga yang aku minta kau persiapkan sudah siap? Zhou Fulu menjawab dengan hormat, sudah siap di mobil ayah. Oke, ayo berangkat sekarang. Ini mungkin hal terpenting yang akan mengubah situasi keluarga Zhou kita. Ini adalah hari penting kita. Saat ini di grup Tianzeng jam 9 pagi. Gustav, Shen Haihua dan yang lainnya berdiri di depan pintu. Tapi tetap tidak ada yang datang. Beberapa media sudah bersiap memberitakannya. Judulnya sudah diketahui semua. Kata-katanya bahkan lebih menghina. Grup Tianzeng mungkin merupakan perusahaan paling awal yang mati dalam sejarah Agoru. Pembukaan grup Tianzeng merupakan kejutan. Bahkan tidak ada yang mengirimkan sekeranjang bunga yang layak. Mengungkap sejarah penghinaan perusahaan Agoru grup Tianzeng. Berdiri di luar, Zhou Youcheng mencibir dan berkata kepada Chu Suran di sebelahnya, Nona Chu, kita tidak perlu membuang waktu di sini. Tidak ada yang akan datang. Chu Suran mengangguk. Pagi hari di Agoru agak dingin. Dia tidak ingin tinggal lama. Dia hanya ingin melihat Gustav mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang sepertinya tidak perlu membacanya. Surat kabar di malam hari pasti memuat berita tentang skandal grup Tianzeng hari ini. Dia baru saja hendak berbalik dan pergi ketika dia melihat dua sosok cantik muncul di kejauhan. Keduanya memegang keranjang bunga di tangan mereka. Stella dan Margaret, mengapa mereka ada di sini? Untuk mendukung grup Tianzeng? Kemunculan kedua wanita cantik itu langsung mengubah suasana di sekitar mereka. Kedua wanita cantik ini tampak seperti bintang saat berjalan di karpet merah. Temperamen seperti itu, penampilan seperti itu, sosok yang seperti itu di Agoru, tidak ada yang dapat menemukan yang sebanding. Terdengar suara gaduh dari kerumunan, dan para reporter dengan panik mengambil gambar. Ini jelas merupakan topik berita hangat. Stella dan Margaret meletakkan keranjang bunga pembuka di kedua sisi pintu masuk gerbang Tianzeng, lalu mengedipkan mata ke arah Gustav. Margaret tersenyum secercah bunga saat dia berkata, Gustav sayang, apakah kau tersentuh? Aku berisiko dipecat untuk membantumu. Jika aku dipecat, kau harus mendukungku. Sekarang grup Huamei diambil alih oleh keluarga Xia. Tindakannya tidak diragukan lagi bertentangan dengan keluarga Xia dan posisinya pasti tidak aman. Gustav tersenyum. Margaret sayang, kau sangat baik padaku. Aku tentu saja setuju menerimamu secara pribadi. Dan grup Tianzeng memang sedang kekurangan orang. Kau dapat memilih posisi apapun. Gaji tahunan 10 kali lipat dari gajimu sekarang. Margaret melirik Gustav dan tersenyum saat bergegas berdiri di sampingnya. Stella juga melihat ke arah Gustav. Aku penasaran, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahmu. Apakah kau punya kartu truf? Saat Gustav hendak berbicara, ledakan suara lain tiba-tiba datang dari kerumunan. Semua orang melihat sebuah mobil Maybach yang mewah perlahan berhenti. Dua orang pengawal dengan aura kuat turun dari mobil dan membuka pintu. Detik berikutnya seorang pria dengan sedikit bungkuk dan berjas turun. Saat pria ini muncul, seluruh kerumunan menjadi tampak sunyi. Keheningan yang mematikan. Karena pria ini adalah juru mudi legendaris di balik klub Yunhao, pengelola klub yang terkenal. Siapa di Agoru yang tidak mengenal pria ini? Jika seseorang ingin menjadi tokoh top di Agoru dan mengendalikan sumber daya dan koneksi nyata,
maka orang itu harus menjadi anggota klub Yuhao agar mendapatkan persetujuan dari pria ini. Keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya di Agoru. Pengusaha yang tak terhitung jumlahnya di Agoru. Ketika mereka melihat pria ini, mereka semua dengan hormat memanggil Tuan Duo. Bahkan banyak anak laki-laki pesolek yang datang untuk menonton pertunjukan itu berlutut dan menjilat pria bungkuk ini. Hal yang lebih aneh lagi terjadi. Pria yang mengendalikan sumber daya tertinggi itu memegang keranjang bunga di tangannya. Dia bahkan berjalan di karpet merah, selangkah demi selangkah menuju grup Tianzeng. Gila, apa-apaan ini? Bagaimana mungkin Tuan Duo memberikan bunga kepada grup Tianzeng? Ketika semua orang melihat grup Tianzeng, mata mereka membelalak hingga ekstrim dengan keterkejutan di dalam ketakutan mereka. Larangan dari 4 keluarga besar di Agoru menjadi sebuah lelucon omong kosong sekarang. Siapa yang berani mencoba memblokir Yuhao Club? Sumber daya yang dikendalikan oleh jurumudi klub ini cukup untuk memblokir 100% perusahaan di Agoru. Kecuali orang nomor 1 dan nomor 2 Agoru yang berkuasa, yaitu wali kota dan sekretaris, siapa yang berani menyentuh orang ini? Bab 110. Grup Tianzeng. Ketika jurumudi legendaris itu muncul, Shen Haihua tercengang. Benar-benar bingung. Dia telah bergabung dengan lingkaran kelas atas Agoru 10 tahun yang lalu. Jadi dia secara alami tahu siapa pria bungkuk yang berjalan ke arah mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, dia ingin menjadi anggota klub Yuhao berkali-kali, tetapi dia hanya menerima satu jawaban. Dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Tapi sekarang orang di balik klub Yuhao telah muncul. Dia juga secara pribadi mengirimkan keranjang bunga ke grup Tianzeng. Ini lebih aneh daripada komet yang menabrak bumi. Tentu saja jurumudi ini tidak mungkin melakukannya demi Shen Haihua. Itu pasti demi Tuan Ye. Dia tahu bahwa Gustav luar biasa, tetapi dia tidak tahu bahwa Gustav begitu hebat. Jurumudi meletakkan keranjang bunga, mendatangi Gustav, menangkupkan tangannya dan berkata dengan riang, "Yang mulia, Tuan Ye, selamat. Di masa depan, grup Tianzeng pasti akan mendapat banyak uang dan berkah." Gustav mengangguk dan berkata dengan ringan, "Terima kasih untuk kerja kerasmu." Jurumudi dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, ini sudah seharusnya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri di belakang dengan tenang. Pria yang seharusnya berdiri di posisi C justru memilih berdiri di belakang Gustav. Melihat pemandangan ini, mata indah Stella dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dia tahu lebih banyak tentang identitas Tuan Duo. Ketika kepala keluarga di Agoru berhadapan dengannya, dia akan mengangguk dan menundukkan kepalanya di hadapan Tuan Duo. Namun, Gustav tidak mengetahui perubahan sikap apapun. Sebaliknya, Tuan Duo yang tampak berhati-hati, bahkan membuat orang merasa bahwa Master Duo sedang menjaga sikapnya di hadapan Gustav. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menatap Gustav dan menyadari bahwa pria ini tidak sesederhana kelihatannya. Apakah identitas orang ini tidak biasa? Bagaimana ini mungkin? Pikiran Zhao Youcheng di antara kerumunan menjadi kosong dan dia tidak tahu harus berkata apa. Apa identitas jurumudi legendaris ini? Mengapa dia datang untuk mengirim bunga ke grup Tianzeng secara langsung?
Zhao Youcheng memandang Chu Suran. Suaranya bergetar. "Nona Chu, mungkinkah jurumudi klub Yu Hao berdiri di belakang grup Tianzeng? Jika ini masalahnya, dia berarti sudah mencari kematian dengan putus hubungan dengan Shen Haihua. Koneksi jurumudi akan menghancurkan segalanya baginya dalam hitungan menit." Chu Suran akhirnya terbangun dari keterkejutannya. Dia berpikir bahwa Gustav pernah bekerja sebagai pelayan di klub Yu Hao. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Master Duo melakukan ini, itu masuk akal karena ada hubungan seperti itu. Gustav, badan hukum grup Tianzeng, dulunya adalah karyawan Master Duo. Seharusnya normal jika bos datang menemui karyawannya, kata Chu Suran dengan nada yang tidak masuk akal. "Aku mengerti." Zhao Youcheng mengangguk sambil berpikir. "Menurutku, grup Tianzeng dan Duo Ye tidak ada hubungannya satu sama lain." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dua mobil lagi melaju ke arah gedung Tianzeng. Mobil tersebut adalah Audi A6 yang pastinya tidak ada bandingannya dengan Maybach milik Tuan Duo. Namun saat melihat plat nomor kedua mobil tersebut, dia kaget. Ini adalah plat nomor komite kota Agoru. Dan itu adalah mobil eksekutif orang nomor 1 dan nomor 2 kota Agoru. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sepertinya kebetulan ada pertemuan pemimpin provinsi hari ini. Zhao Youcheng menggosok matanya, mobil berhenti, dan dua pria paruh baya berjas keluar dari mobil. Ketika dia melihat wajah kedua pria itu, Zhao Youcheng merasa seperti 10.000 kuda terbang melintasi wajahnya. Mereka benar-benar dua pria dengan kekuasaan tertinggi di Agoru. Setiap keputusan dan sikap yang mereka buat terkait dengan perkembangan seluruh Agoru. Setiap keputusan dan sikap yang mereka buat, semuanya terkait. Sekarang keduanya benar-benar muncul di upacara pembukaan grup Tianzeng. Ini benar-benar gila. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Hal yang lebih mengerikan terjadi. Dua penguasa besar itu mengambil sekeranjang bunga dari sekretaris dan berjalan cepat menuju grup Tianzeng. "Nona Chu, kenapa mereka berdua ada di sini juga?" Suara Zhao Youcheng bergetar. Chu Suran mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan dingin, "Kau bertanya padaku, lalu aku bertanya pada siapa?" Kemunculan kedua pemimpin itu langsung membuat para wartawan gila. Kerumunan itu meledak. Sinyal pelepasan ini terlalu sulit dipahami. Media yang menerbitkan berita utama vulgar tersebut segera menghubungi pemimpin redaksi untuk mencabut laporan mereka sebelumnya. Karena masalah ini bukan hanya tentang grup Tianzeng, tetapi juga melibatkan dua kekuatan teratas. Siapa yang berani mencoreng grup Tianzeng? Sebelum semua orang pulih, ada dua mobil lagi yang melaju dari kejauhan. Saat mereka melihat kedua mobil itu, hati semua orang seakan melayang. Rasa depresi yang kuat menyelimuti seluruh tubuh. Pernafasan hampir berhenti. Mereka tidak berani bernafas sama sekali. Para reporter yang mengambil gambar di tengah kerumunan sepertinya sudah kehilangan kendali. Mereka bahkan lupa menekan tombol perekaman. Seluruh area grup Tianzeng tampak seperti kuburan massal jatuh ke dalam keheningan. Setiap reporter dan anggota keluarga serta pengusaha yang menonton pertunjukan itu langsung ketakutan. Mata mereka melebar seperti patung. Apa yang mereka lihat? Itu adalah dua kendaraan militer kamuflase hijau yang datang mendekat. Beberapa orang yang berpengetahuan perlahan menggerakkan pandangan mereka ke bawah dan mendarat di plat nomor putih. Pasalnya, dua huruf pertama plat nomor bisa menunjukkan status kepemilikannya. Huruf pertama adalah lokasi
dan huruf kedua adalah departemen. Ketika mereka melihat plat nomor di dua kendaraan militer itu, hati mereka diliputi gejolak. Pasukan Angkatan Lapangan Barat Daya. Pasukan lapangan yang adalah pasukan Tiongkok yang menjalankan misi tempur besar dan misi tempur lintas regional. Eksistensi yang luar biasa. Kendaraan militer itu berhenti perlahan, dan seorang pria berseragam militer keluar, berjalan lurus menuju Gustav, pemilik Tianzeng Group. Ini tidak mungkin. Kerumunan di luar sangat terkejut. Gila, apa yang sedang dilakukan grup Tianzeng? Mengapa orang-orang dari wilayah militer juga ada di sini? Sangat mudah untuk memahami bahwa tim kepemimpinan Agoru datang untuk mengirim bunga. Tetapi orang-orang dari wilayah militer ini terlalu hebat. Luar biasa. Cara bermain grup Tianzeng benar-benar luar biasa. Semua orang yang menonton pertunjukan grup Tianzeng dan menjadi sangat pucat. Ekspresi yang mereka tunjukkan sungguh sangat memalukan, hingga mereka terlihat seperti baru saja makan kotoran. Nona Chu, kemeja Zhao Yaocheng basah kuyup, bahkan pakaian terluarnya pun basah. Kakinya lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia adalah seorang pengusaha dan dia tahu betul apa yang diperlukan untuk melihat apakah sebuah perusahaan bisa sukses atau gagal di Tiongkok. Tidak perlu melihat produknya, cukup lihat latar belakangnya dan apa yang ada di balik grup Tianzeng. Juru mudi klub jaringan teratas, pemimpin nomor 1 dan 2 Agoru yang mengendalikan arah kebijakan, dan sekarang latar belakang militer pun juga terlibat. Siapa yang berani menyentuh grup Tianzeng? Apakah 4 keluarga besar di Agoru sebaik ini? Di bawah kekuasaan dan latar belakang absolut, 4 keluarga besar bukanlah apa-apa dibandingkan ini. Nona Chu, apa yang harus kita lakukan terhadap grup Tianzeng? Diam! Chu Suran meraung seperti orang gila. Dia menatap wajah acuh tak acuh Gustav di kejauhan. Kukunya sudah mencengkram menembus dagingnya. Darah pun mengalir. Dia berpikir dia ada di sini untuk melihat Gustav mempermalukan dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau dia yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana sampah dari 5 tahun lalu ini memungkinkan orang-orang besar ini datang untuk mendukungnya? Kualifikasi apa yang dia miliki? Tanpa keluarga Ye, keadaannya hanya akan menjadi lebih buruk. Tetapi mengapa segala sesuatu yang terjadi sekarang berjalan ke arah yang berlawanan? Mengapa? Siapa yang bisa memberitahu alasannya? Nona Chu, Zhao Yaocheng menatap ke satu arah dengan ketakutan. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk diam? Chu Suran benar-benar marah. Dia melampiaskan semua amarahnya pada Zhao Yaocheng seperti wanita gila. Tapi Zhao Yaocheng tidak bereaksi sama sekali. Dia menunjuk dan berkata dengan ngeri, "Lihat, ada mobil lainnya yang menuju ke sini." Bab 111. Ketika Chu Suran mendengar kata-kata, ada mobil lainnya yang menyusul ke sini, matanya sedikit menyipit. Dia sangat takut dengan kata-kata ini. Mungkinkah tokoh-tokoh top di seluruh kota Agoru akan datang untuk mendukung grup Tianzeng? Siapa yang bisa lebih menakutkan daripada beberapa orang sebelum mereka? Tanpa sadar dia melihat ke depan dan ada sebuah mobil Lincoln yang melaju masuk. Tapi plat nomornya adalah South A23660, menunjukkan bahwa mobil itu berasal dari Provinsi Jiangnan. Mungkinkah orang besar di Provinsi Jiangnan yang datang? Mungkinkah grup Tianzeng telah mempengaruhi Provinsi Jiangnan? Tapi bagaimana bisa? Tubuhnya gemetar. Mobil Lincoln itu tidak berhenti di depan grup Tianzeng, tetapi berhenti agak jauh. Dengan hati-hati supir membuka pintu dan seorang wanita keluar dari mobil. Wanita itu terlihat berusia sekitar 30 tahun, wajahnya sedikit mirip dengan Stella dan dia sangat terawat.
Temperamennya sombong dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi hitam. Wanita itu terlihat bermartabat dan anggun secara keseluruhan. Ketika melihat wanita ini, sedikit sinar keterkejutan muncul di mata Chu Suran. Itu karena wanita ini adalah eksistensi nyata yang memblokir grup Tianzeng. Dia juga merupakan kekuatan pertama yang maju untuk melawan grup Tianzeng. 4 keluarga besar di kota Agoru memblokir grup Tianzeng hanya untuk menjilat wanita ini, karena yang ada di belakang wanita ini adalah seluruh keluarga Xia. Apapun yang menjadi sikapnya adalah juga sikap keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Di depan wanita kuat ini, apa itu posisi pemimpin Agoru? Apa itu aparat pemerintah? Apa itu distrik militer? Semuanya benar-benar tidak ada artinya. Zhao Youcheng yang ada di samping memandang wanita itu dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Chu, siapa wanita itu? Kenapa dia tidak pergi ke grup Tianzeng?" Chu Suran tersenyum dingin dan menjelaskan, wanita itu mewakili keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Menurutmu siapa dia? Dengan penampilannya, bahkan kedua pemimpin yang ada di sana harus mempertimbangkan apakah mereka ingin terus berdiri di sisi grup Tianzeng atau tidak. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Zhao Youcheng tiba-tiba tersadar dan hatinya yang tadinya sangat cemas, tiba-tiba merasa lega. Di kejauhan, ibu dari Stella Xia yaitu Xia Mu, turun dari mobil dan melihat dari kejauhan. Dia sedikit mengernyit ketika melihat Maybach dan kendaraan militer, serta beberapa keranjang bunga yang berjejer di dekat pintu. Ketika dia mendengar bahwa seseorang berani menentang keinginannya dan mendukung grup Tianzeng, dia langsung datang ke sini untuk melihatnya. Tanpa diduga, sekarang kekuatan militer benar-benar ada di belakang grup Tianzeng. Xia Mu bertanya pada seorang pria parubaya yang ada di sampingnya, "Apakah ada sesuatu yang kau ketahui tentang hal ini?" Pria parubaya itu mengangguk dan menjelaskan, saat ini orang-orang yang mendukung grup Tianzeng adalah klub Yuhao, 2 pemimpin kota Agoru dan Luo Zhengguo, yang memiliki latar belakang militer. Menurut desas-desus, Raja Nanjiang berada di belakang klub Yuhao dan di belakang Luo Zhengguo ada Bai Li Xiong, panglima tertinggi wilayah militer. Aku hanya tidak tahu apakah semua ini adalah rencana dari orang-orang yang ada di belakang mereka. Xia Mu mengerutkan keningnya dan mencibir. Aku bisa memahami baik Raja Nanjiang ataupun Bai Li Xiong. Mereka tidak akan mungkin ikut campur dalam pembukaan perusahaan kecil di kota Agoru. Selain itu Gustav dan Shen Haihua juga tidak memenuhi syarat untuk menghubungi kedua orang itu. Tetapi grup Tianzeng ini bisa dianggap memiliki sedikit kemampuan karena bisa mendatangkan pemimpin kota Agoru dan Luo Zhengguo ke sini. Sepertinya aku terlalu meremehkan si Gustav ini. Tapi siapapun yang berani menentang kehendak keluarga Xiaku, orang itu harus membayar sejumlah harga. Aku tidak bisa bergerak terhadap Luo Zhengguo, tetapi 2 pemimpin Agoru itu sudah tua dan hampir memasuki usia pensiun. Sepertinya sudah saatnya mereka pensiun lebih cepat. Kau bisa menghubungi pihak di atas untuk masalah ini. Pria parubaya itu mengangguk, "Baik, Nyonya." Xia Mu bertanya kembali, "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan hal-hal yang aku minta untuk kau persiapkan?" Pria parubaya itu menjawab, "Semuanya sudah siap di dalam mobil." Xia Mu mengangguk dan berjalan menuju grup Tianzeng sambil berkata, "Bawa semuanya keluar, kita juga akan merayakan grup Tianzeng." Sementara itu di sisi grup Tianzeng, suasana hati Stella pasang surut seperti roller coaster. Matanya yang indah menatap Gustav dengan rasa ingin tahu. Dia awalnya berpikir kalau Tuan Duo adalah kartu as terbesar Gustav, tetapi dia tidak menyangka kalau Gustav bahkan bisa mengundang para pemimpin Agoru dan orang-orang di wilayah militer. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara pria ini melakukannya, tapi hal ini telah memberinya kejutan besar. Namun tiba-tiba, wajah Stella berubah. Dia melihat ibunya perlahan berjalan ke sisi sini dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bawahan ibunya berjalan di belakang ibunya sambil memegang patung kecil. Yang aneh adalah patung yang dibawa oleh bawahan ibunya itu ternyata patung anak yang menyebarkan kekayaan yang baik. Bagaimana bisa ada patung seperti itu dalam acara pembukaan suatu bisnis?
Itu merupakan hal yang sangat tabu dalam dunia Feng Shui, karena patung itu melambangkan kalau perusahaan tidak akan bisa mengumpulkan kekayaan, tetapi hanya bisa menyebarkan kekayaan. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bagaimana bisa ibunya bersikap seperti ini? Orang-orang lainnya juga menyadari hal ini dan ekspresi wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Tetapi mereka tahu identitas wanita ini, jadi mereka tidak berani menyatakan keberatan sedikitpun. Mata Gustav sedikit menyipit dan ada senyum main-main di sudut mulutnya. Tampaknya ibu dari Stella ini sangat membenci dirinya sendiri. Apakah itu karena dia merusak rencana perjodohan keluarga Xia? Tidak lama kemudian, Xia Mu sudah datang ke depan Gustav dan memerintahkan bawahannya untuk meletakkan patung itu di pintu. Kemudian dia menghampiri Gustav sambil mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, "Tuan Ye, kau benar-benar anak muda yang menjanjikan. Kau sudah berhasil menciptakan bisnis besar di usia muda. Hari ini entah kenapa aku tidak bisa menemukan karangan bunga meskipun aku sudah pergi ke beberapa toko bunga. Jadi aku membawa patung keberuntungan favoritku ini dan akan memberikannya kepada Tuan Ye. Aku berharap patung ini bisa membuat kekayaan grup Tianzeng bergulir." Stella benar-benar tidak bisa menahannya lagi dan berkata dengan marah, "Ibu, kau sangat keterlaluan." Ekspresi wajah Xia Mu sedikit berubah dan dia melirik Stella lalu berkata, "Apakah kau masih merasa sebagai bagian dari keluarga Xia? Kau benar-benar berdiri di sisi orang luar dan bahkan bertentangan dengan kehendak keluarga Xia." Kemudian dia menatap Margaret dan berkata dengan dingin, "Direktur Sun, ini adalah jam kerja dan kau, sebagai direktur grup Huamei, benar-benar muncul di sini. Tahukah kau apa konsekuensi dari tindakanmu ini? Mulai besok, kau tidak perlu lagi pergi ke grup Huamei." Wajah Margaret menjadi pucat. Dia sudah tahu kalau akhirnya akan seperti ini, tapi dia tidak menyesalinya. Dia benar-benar marah. Dia memelototi Xia Mu, lalu mengeluarkan surat pengunduran diri dari sakunya dan berkata dengan serius, "Hari ini juga aku mengundurkan diri dari grup Huamei. Aku tidak peduli lagi dengan bisnis keluarga Xia Mu." Melihat seorang gadis biasa benar-benar berani berbicara seperti ini di depannya, Xia Mu baru saja ingin memerintahkan orang-orangnya untuk bergerak terhadap Margaret. Namun Gustav sudah langsung berdiri memblokir di depan Margaret dan suara dinginnya pun terdengar, "Siapapun yang berani-berani mencoba menyentuhnya pasti akan merasa menyesal karena aku tidak keberatan untuk membuat orang itu menghilang." Begitu kata-kata ini keluar, Xia Mu terkejut dan mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar dengan kencang. Dan tak satu pun dari dua master yang ada di belakangnya yang berani bergerak. Xia Mu baru saja akan berbicara, "Kau." Namun tiba-tiba ada keributan dari kerumunan di luar, yang benar-benar mengganggu perhatiannya. Dia menoleh dan melihat limusin bisnis Bentley perlahan mendekat. Dia mencibir di dalam hatinya, hanya mobil bisnis Bentley saja, tapi sekelompok orang yang tidak berpendidikan ini sudah membuat keriuhan. Tapi dengan segera senyumnya menegang. Karena dia melihat plat nomor mobil tersebut. Dia akhirnya mengerti kenapa ada keriuhan besar. Plat nomor mobil tersebut adalah South A88888. Mulut Xia Mu terbuka sedikit dan matanya melebar dengan ekstrim, plat nomor ini. Di Provinsi Jiangnan, plat nomor ini sudah cukup untuk disebut sebagai plat nomor kelas atas. Intinya adalah itu bukan plat yang bisa didapat dengan uang. Jadi itu pasti kekuatan tertinggi di Provinsi Jiangnan. Identitas orang yang ada di balik plat ini pasti sangat menakutkan. Dia samar-samar ingat kalau pemerintah Provinsi Jiangnan sepertinya pernah memberikan plat nomor ini kepada sebuah keluarga. Adapun mengenai keluarga mana itu, dia tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu, karena kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Van Bentley itu pun akhirnya berhenti. Pintu mobil terbuka dan seorang pria paruh baya kekar turun sambil memegang dua keranjang bunga yang indah di tangannya. Ketika melihat pria paruh baya itu, Stella yang berdiri di belakang Gustav tiba-tiba menjadi panik. Nafasnya naik turun dengan tidak teratur. Dia kenal pria itu. Pada jamuan makan beberapa tahun yang lalu, orang itu marah dan secara langsung menyebabkan gempa bumi besar di arena politik Provinsi Jiangnan.
Pria itu adalah Zhou Fulu. Zhou Fulu yang merupakan komisaris politik dari Provinsi Jiangnan. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.